Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Amsori dari kelas 03 TPLP 002. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum perakitan kabel UTP. Media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau sender kepada penerima receiver. Media transmisi ini dibagi menjadi dua jenis. Pertama, media transmisi berkabel atau guided transmission media. Media transmisi berkabel adalah media transmisi yang menggunakan kabel sebagai media perantaranya. Kabel terdiri dari dua konduktor yang diisolasi satu sama lain. Konduktor ini dapat terbuat dari bahan logam seperti tembaga atau aluminium atau bahan non-logam seperti serat optik. Contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Kedua, media transmisi nirkabel atau unguided transmission media. Media transmisi nirkabel adalah media transmisi yang tidak menggunakan kabel sebagai media perantaranya. Media ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima. Contohnya inframerah, radio, Bluetooth, dan Wi-Fi. Media transmisi berkabel dibagi menjadi tiga. Pertama, kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah media transmisi yang paling umum digunakan. Kabel ini terdiri dari dua konduktor yang dipilin bersama-sama. Ini dilakukan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dari luar yang dapat mempengaruhi kualitas transmisi sinyal. Berdasarkan ada atau tidaknya pelindung, jenis kabel ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu unshielded twisted pair atau UTP dan shielded twisted pair atau STP. Kedua, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah media transmisi yang terdiri dari konduktor pusat, selubung konduktor, dan selubung pelindung. Konduktor pusat membawa sinyal data, sedangkan selubung konduktor dan selubung pelindung berfungsi untuk melindungi sinyal dari gangguan elektromagnetik. Kabel koaksial ini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel koaksial RG58 dan kabel koaksial RG8. Ketiga, kabel serat optik. Kabel serat optik adalah media transmisi yang menggunakan cahaya sebagai media perantaranya. Kabel ini terdiri dari inti, selubung, dan jaket. Inti terbuat dari serat kaca atau plastik yang membawa sinyal cahaya, sedangkan selubung dan jaket berfungsi untuk melindungi inti dari gangguan. Kabel unshielded twisted pair atau UTP. Kabel UTP adalah kabel berpilin yang tidak memiliki pelindung. Kabel UTP ini umumnya dipakai dalam membangun sebuah jaringan komputer. Dalam kabel ini terdapat 4 pasang kabel berpilin. Kelebihan kabel ini terletak pada kemudahan pembuatannya. Tetapi kabel ini memiliki kelemahan, yaitu sangat rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Ukurannya kecil dan harganya lebih murah. Kabel UTP ini dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna yang unik di tiap kabelnya. Lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu warna jingga atau oranye, kabel warna ini berfungsi sebagai penghantar paket data. Putih oranye memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Warna hijau berfungsi sebagai penghantar paket data. Warna putih hijau berfungsi sebagai penghantar paket data. Warna biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Warna putih biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Warna coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Warna putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Kabel UTP ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kualitas transmisinya. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin baik kualitas transmisinya. Kategori 1 adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah. Kabel ini hanya dapat digunakan untuk komunikasi suara analog. Kategori 2 dapat digunakan untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 4 Mbps. Kategori ketiga dapat digunakan untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 10 MB per second. Kategori 4 dapat digunakan untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 16 MB per second.
kategori 5 dapat digunakan untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 100 MB per second. Kategori 5E adalah jenis kabel UTP yang lebih baik dari kabel UTP kategori 5. Kabel ini dapat digunakan untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 1 GB per second. Kategori 6 dapat digunakan untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 10 GB per second. Kategori 6A dapat digunakan untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 10 GB per second pada jarak hingga 100 meter. Lalu yang terakhir, kategori 7 dapat digunakan untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 40 GB per second. Selanjutnya, konektor kabel UTP atau konektor RJ45. Kabel UTP ini disambungkan ke perangkat jaringan menggunakan konektor RJ45. Konektor RJ45 ini adalah konektor yang memiliki 8 pin. Masing-masing pin dihubungkan ke dalam kabel UTP dengan warna yang sesuai. Konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan kabel UTP ke perangkat jaringan, seperti komputer, router, switch, dan hub. Konektor RJ45 juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan lainnya, seperti printer, scanner, dan kamera. Selanjutnya, kelebihan kabel UTP. Yang pertama, harganya terjangkau. Kedua, mudah dipasang. Ketiga, fleksibel dan mudah untuk dibentuk. Keempat, memiliki kompatibilitas yang luas dengan berbagai perangkat jaringan. Kekurangan kabel UTP. Yang pertama, rentan terhadap gangguan elektromagnetik dan crosstalk. Yang kedua, tidak terlalu tahan terhadap kerusakan fisik. Yang ketiga, kabel UTP memiliki jarak terbatas untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tertentu. Pemasangan kabel UTP ini mengikuti standar internasional, yaitu aturan EIA atau Electronic Industries Alliance dan TIA, Telecommunication Industry Association. Ada dua model, yaitu T568A dan T568B. Jika kita melihat warna kabel T568A dari kiri ke kanan, maka urutannya putih hijau, hijau, putih oranye biru, putih biru biru, putih coklat, coklat. Jika kita melihat warna kabel T568B dari kiri ke kanan, maka urutannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Berdasarkan cara pemasangannya, kabel UTP dapat dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu kabel strike dan crossover. Yang pertama, kabel strike through. Untuk kabel tipe strike through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel strike through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel strike through sebagai berikut. Di sini kita bisa melihatnya dari gambar konektor 1 dengan gambar konektor 2. Urutan warnanya sama, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Selanjutnya yang kedua, konfigurasi kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Bisa kita lihat gambar konektor 1 dan konektor 2, urutan warnanya berbeda. Untuk konektor 1 menggunakan model tipe T568B dan untuk konektor 2 menggunakan model T568A. Dalam praktikum ini, media transmisi berkabel yang saya gunakan adalah konfigurasi strike to strike dengan susunan warna model EIA TIA 568B. Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, pertama kabel UTP, kedua konektor RJ45, ketiga tang crimping, dan terakhir LAN tester. Berikut ini adalah langkah-langkah perakitan kabel UTP. Pertama, potong atau kupas kulit tiap ujung kabel UTP sepanjang 3 cm menggunakan tang crimping. Kedua, setelah terkupas kulitnya, akan ada 8 kabel di dalamnya, lalu susunlah tiap warna kabel tersebut sesuai pola pemasangan kabel UTP standar internasional, yaitu aturan EIA TIA 568A dan 568B. Di sini saya menyusunnya dengan konfigurasi T568B.
Setelah tersusun, kemudian 8 kabel tersebut diratakan dengan cara dipotong setiap ujungnya menggunakan tang crimping agar lebih presisi. Selanjutnya, masukkan ujung kabel ke dalam konektor RJ45 sampai menyentuh lapisan penguncian konektor RJ45. Setelah itu, kunci ujung kabel yang ada di konektor RJ45 tersebut dengan tang crimping. Keenam, ulangi langkah sebelumnya pada ujung kabel UTP yang satunya lagi. Setelah kedua ujung kabel UTP tersebut dikerimping dengan konektor RJ45 sampai terhubung dengan benar, kemudian uji kabel tersebut menggunakan LAN tester. Yang terakhir, cara menguji kabel tersebut terakit dengan benar adalah dengan melihat lampu indikator pada LAN tester dari angka 1 sampai 8. Apabila dari 1 sampai 8 lampu indikatornya menyala, maka kabel UTP tersebut dirakit dengan benar. Kesimpulan, dalam praktikum perakitan kabel UTP ini, saya telah berhasil merakit kabel UTP dengan konfigurasi strike to strike sesuai dengan model EIA atau TIA 568B. Praktikum ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk merakit kabel UTP, mulai dari pemotongan kulit kabel sampai pemasangan kabel UTP ke konektor RJ45 dengan tang crimping. Sehingga saat diuji semua lampu indikator 1 sampai 8 menyala semua yang menandakan setiap kabel terhubung dengan benar. Selama praktikum, saya mengamati bahwa perakitan kabel ini perlu penyusunan warna yang sesuai standar, keakuratan atau presisi di saat melakukan pemotongan kabel. Hal ini sangat penting untuk memastikan transmisi data yang stabil dan terpercaya melalui kabel UTP. Kesalahan kecil dalam proses perakitan ini dapat mengakibatkan gangguan dalam jaringan. Dengan praktikum ini, saya jadi lebih mengerti pentingnya merakit kabel dengan hati-hati dan mematuhi standar yang berlaku untuk menjaga integritas sinyal dan kinerja jaringan yang optimal. Berikut ini adalah hasil praktikum perakitan kabel UTP strike to strike T568B. Izin juga saya lampirkan video di akhir presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat yang diperlukan untuk praktikum tester kabel UTP ini. Yang pertama ada kabel UTP. Yang kedua ada konektor RJ45. Yang ketiga ada tang crimping. Keempat ada LAN tester. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, kupas kulit kabel UTP dengan menggunakan tang crimping. Langkah kedua, setelah kulitnya dikupas, maka dalamnya akan ada 8 kabel yang berbeda. Nanti akan kita susun sesuai dengan standar internasional. Ada 2 model. Yang pertama model A dan model B. Yang pertama putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Selanjutnya setelah kabel tersusun dengan benar, kita harus memotong ujung setiap kabel UTP-nya ini dengan menggunakan tang crimping. Kemudian setelah tadi terpotong ujungnya dengan tang crimping, lalu kita masukkan ke dalam konektor RJ45 sampai menyentuh tempat penguncian RJ45-nya. Selanjutnya setelah kabel masuk ke dalam RJ45, lalu kita crimping menggunakan tang crimping. Setelah kabel dikrimping dengan benar, untuk kabel yang satunya lagi, lakukan seperti langkah sebelumnya. Setelah kedua ujung kabel dikrimping dengan benar, selanjutnya kita akan mencoba untuk tester kabel ini menggunakan LAN tester. Ini adalah hasil uji coba dari praktikum saya. Bisa dilihat indikator lampunya dari 1 sampai 8 menyala semua.